maaf ya saya mengganggu waktunya. Kebetulan saya ingin mengobservasi supervisi kegiatan Bu Dewi selama kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam hal ini bagaimana Bu Dewi, siap untuk saya observasi nanti? Iya, insya Allah. Ya, kebetulan saya ada tugas untuk mengadakan kegiatan supervisi akademik berdasarkan sejawat. Oleh karena itu, mohon bantuannya Bu Dewi ya. Ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Bu Dewi ngajar kelas berapa? Di kelas 4 ya. Nah, materi yang akan dilaksanakan nanti itu yang akan saya supervisi itu apa Bu Dewi? Di sini mungkin nanti hanya menekan pada mata pelajaran IPA dan tema 2 tentang selalu berhemat energi. Betul. Dan tema 2-nya manfaat energi. Itu yang nanti akan Akan saya supervisi Ya. ya. Nah, itu alokasinya berapa waktu ya? 2 jam pertemuan. 2 jam pertemuan. Berarti 30 menit. menit ya, 2 kali 30 menit. Nah, baik. Nah, tujuan pembelajarannya apa untuk yang akan nanti Bu Dewi laksanakan ketika supervisi? Di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang Ya. pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keduanya dapat menganalisis berbagai bentuk energi. Yang ketiganya dapat menerapkan cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang keempatnya mampu menyajikan laporan hasil pengamatan mereka tentang berbagai bentuk perubahan energi. Ya, tujuan pembelajaran ya. Nah, dari tujuan tadi ya, kira-kira area apa saja yang ingin Ibu Dewi kembangkan ketika nanti proses belajar mengajar? Di sini ada 3 area yang akan saya kembangkan berdasarkan itu karakter profil pelajaran saya ya. Ada 3 area pengembangan yang ingin saya kembangkan. Yang pertama dalam segi kemandirian. Betul. Di sini peserta didik diharapkan dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, seperti mereka dapat belajar dengan sebaik-baiknya dan dapat mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya juga ya. Terus dalam segi kompetensi sosialnya, mereka mampu berdiskusi dan berkolaborasi dengan temannya, serta ingin menumbuhkan sikap keberanian mereka dalam mempresentasikan hasil jawaban mereka di depan kelas. Yang keduanya, saya ingin peserta didik mampu berpikir kritis. Dalam hal ini mereka dapat mengembangkan ide dan gagasan, terus mengolah informasi yang ada sehingga mampu menyelesaikan masalah dengan cara atau pendekatan mereka. Yang ketiganya, saya ingin peserta didik dapat berpikir kritis atas pembelajaran yang akan saya berikan, sebagaimana tadi yang termuat dalam tujuan pembelajaran. Seperti itu area pengembangan yang akan. Iya. Nah, dari ketiga tadi ya, ada 3 area pengembangan yang ingin dikembangkan. Kira-kira area mana nih yang lebih spesifik, yang ingin lebih Ibu untuk nanti saya observasi di pas area yang mana ya? Di area pengembangan yang terakhir tadi, jadi agar peserta didik itu dapat berpikir kritis karena di sana mereka dapat memuat tadi tujuan pembelajarannya. Nah, tentu ketika Ibu membuat pembelajaran ada tujuan ya. Nah, supaya kita tahu tujuan tersebut tercapai, kira-kira indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu seperti apa? Di sana tadi terdapat 4 tujuan yang dapat dilihat di kelas. Mungkin hanya tujuan 1, 2, dan 4, yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi, terus menganalisis perubahan berbagai bentuk energi. Yang terakhir itu dapat menyajikan hasil pengamatan mereka di depan kelas. Karena kalau untuk menerapkan cara berhemat energi mungkin nanti bisa itu kan bisa di bukan hanya di lingkungan sekolah tapi juga di rumah ya. Di rumah ya. Ya. Jadi itu adalah indikator pencapaiannya. Tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Dewi. Baik Bu Dewi. Nah, ini kan Ibu sudah membuat nih KPP-nya ya, rencana kegiatannya, tujuan dan langkah kegiatan. Nah, kira-kira kapan Ibu siapnya untuk saya diobservasi? Mungkin insya Allah hari Kamis. Kamis ya, Kamis depan ya. Ya. Baik, hari Kamis depan kita akan melaksanakan saya akan melakukan observasi ya, mengonsultasi
Ibu, terutama mungkin tadi area pengembangan yang dikembangkan. Kita akan ketemu hari Kamis. Untuk sekarang saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Belum kompak. Sekali lagi, apa kabarnya anak-anak ibu? Ya, alhamdulillah. Kira-kira hari ini, pagi ini semangat tidak belajarnya? Jangan lupa tetap dijaga kesehatannya. Nah, untuk memulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita ya. Silakan ya. Gerak-gerak sebelum belajar mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa setelah membaca doa, kita mengamalkan atau membaca dulu Asmaul Husna. Kita hari ini bisa mengamalkan bacaan Asmaul Husna ya. Nah, sebelum belajar, kita tepuk dan salam PPK. Ini biasa ya. Nah, 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, masih semangat. Masih. Untuk selanjutnya siapa yang tidak hadir hari ini? Siti Mae Puba. Pigi. Siti Mae Puba kenapa? Sakit. Biasa, ada kabar enggak? Terus selanjutnya ada video yaitu akan menayangkan sebuah video nanti kalian bisa Ya, energi adalah ya. Nah, sore-sorehan, ada yang tahu apa itu energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Nah, sore-sorehan, jadi segala sesuatu atau segala kegiatan atau usaha yang kalian lakukan sudah pasti membutuhkan energi. Seperti berlari, bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, sore-sorehan, energi juga dapat berubah. Kira-kira apa itu perubahan energi? Yes, perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Ada yang namanya hukum kekekalan energi. Nah, itu tadi tentang sumber-sumber energi ya. Nah, coba tadi kalian menangkap tidak dengan tayangan tadi? Kira-kira apa yang kalian tangkap? Apa itu energi? Itunya pengertiannya. Kira-kira apa
kebalikannya kalau misalnya ibu bilang panjang, tengah kalian pendek. Coba. 15. Pendek. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Iya, masih konsentrasi ya? Masih ya? Coba. Energi itu apa? Kita membutuhkan energi tidak? Pasti kita membutuhkan energi. Untuk apa? Nah, betul. Untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi energi itu kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan aktivitas. Coba kita misalnya dicoba kalian tidak makan. Contohnya kalau bulan puasa tidak makan dan minum kan di siang hari. Nah, apa perbedaan antara bulan puasa dan dengan bulan-bulan biasa ketika kita tidak melaksanakan puasa, apa bedanya badan kita? Kalau puasa makanannya lemas, lemah, lapar ya. Kalau misalnya ketika tidak puasanya badan kita akan terasa lebih bersemangat, tidak lemas ya. Kenapa? Karena ketika puasa keduanya akan dikembalikan oleh kalian diskusi antara teman pelaku ya. Di sini, gampang ya. Di sini ada aktivitas. Ada aktivitas bisa dilihat di halaman 50 itu. Nah, aktivitasnya. Lanjutkan untuk pembersihan. Nah, itu Dengan apa ya? perpindahan ke kartu SD. Nah, di sini ada aktivitasnya. Nanti kalian sumber energinya apa? Dan jadi sumber energinya apa? Nanti berubah bentuk energinya menjadi apa? Ya, boleh kalian diskusi antara teman sebatu. Tapi kerjakannya secara individu ya atau secara sendiri-sendiri. Mana pulpen orang? Enggak, harga 10 menit. Ayo, waktunya tidak banyak ya, 5 menit saja. Ini apa? Ini aktivitas sehari-hari. Halo, aneh nabak. Harga 10 menit. APD-nya dikumpulkan ke depan. Oke. Anu kopatnya naon kopat? Anu kotin. Izinkan untuk ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi apa kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita bisa melakukan wawancara pasca observasi ya. Kemarin kita sudah melakukan wawancara pra observasi, kemudian observasi dan sekarang kita akan melakukan wawancara pra observasi terhadap praktik baik atau pembelajaran yang telah Ibu lakukan ketika supervisi akademik. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu PP, Ibu Funi Eka Nursanti yang bersedia bergabung pada sesi pasca wawancara ini. Baik Bu Dewi, sebelum pertanyaan berikutnya ingin mengingatkan kembali kemarin Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Di kelas 4 Pak Ai. 4 ya, dengan materinya? Materinya tema 2 selalu berhemat energi dan subtema 2-nya manfaat energi. Ya, Ibu kemarin juga telah memberikan RPP ya kepada saya untuk saya lihat, kemudian observasi juga saya lihat apakah sesuai dengan RPP atau tidak. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait hasil dari observasi kemarin ya. Itu yang pertama, kira-kira menurut Ibu nih, apa kelebihan dan kelemahan ketika Ibu melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar kemarin ketika observasi? Kelemahan dan kelebihannya Pak Ai? Iya, betul. Ya. Kelemahannya mungkin
strategi pembelajaran yang saya gunakan hanya cooperative learning, yaitu strategi pembelajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa ya. Seharusnya juga saya menggunakan strategi inquiry dan project based learning sehingga mampu menstimulus para peserta didik untuk belajar lebih aktif. Itu kelemahannya yang pertama. Yang keduanya mungkin kemarin karena kurangnya alat peraga yang saya gunakan sehingga pembelajaran saya menjadi kurang menarik bagi siswa. Yang kelemahan yang ketiga, saya tidak memberikan ice breaking ketika siswa merasa bosan. Itu kelemahan yang saya rasakan ketika pembelajaran kemarin. Untuk kelebihannya mungkin karena saya menggunakan media pembelajaran berupa infokus, sehingga mampu menumbuhkan minat belajar siswa dan memperjelas makna bahan pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Mungkin itu saja Pak Ai, kelebihannya. Baik, itu ya, terima kasih ya, Bu. Kemudian kemarin kan Ya. Ibu ada area yang dikembangkannya itu ada 3, Bu ya, kemarin. Apa saja, Iya. Bu? Kemarin yang pertama kemandiriannya, yang kedua kreatif, yang ketiganya menumbuhkan kemampuan bernalar kritis. Itu yang saya ingin kembangkan. Makanya, dan yang paling ingin area dikembangkan adalah di bidang apa? Di bidang kemampuan bernalar kritisnya Pak Ai. Di mana Kemampuan dalam hal bernalar. ini ya, di mana dalam hal ini siswa secara objektif mampu untuk memproses informasi, terus membangun keterkaitan antara berbagai informasi, terus mengidentifikasi, menganalisis, bahkan mereka mampu menyimpulkan dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk laporan. Seperti itu yang ingin saya kembangkan. Ya, baik, itu kan ya area yang ingin paling Ibu Ya. kembangkan adalah di hal Kemampuan bernalar bernalar kritis ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, Ya. dari Ibu kan sudah melaksanakan Ibu kegiatan KBM juga areanya. Nah, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi. Terlihatnya dari mana, Bu? Bahwa area tersebut kan Ibu ingin kembangkan nih. Kira-kira itu sudah terkembang atau belum gitu lah. Kalau dari level 1 sampai 10 kira-kira itu di level berapa, Bu? Area yang ingin dikembangkan itu tercapainya gitu. Area benar kritisnya. Menurut Ibu nih, level 1, 2, 3 maksudnya sudah ketercapaiannya gitu, Pak? Nah, kira-kira sudah sempurna atau belum? Atau kalau di kita levelnya 1 sampai 10, nah itu level berapa nih menurut Ibu? Sampai level 8 sepertinya. Level 8 ya. Nah, Iya. kelihatan dari apanya nih, Bu? Ibu bisa menyimpulkan itu level 8. Bahwa anak sudah benar. Yes. Oh iya. Hanya ada beberapa siswa yang masih belum menyerap tentang kompetensi yang saya berikan. Terus karena itu tadi ada siswa yang dalam kemampuan kemandiriannya masih harus dikembangkan seperti bertanggung jawab atas hasil proses dan belajar mereka. Jadi mereka ada beberapa orang yang masih kelihatan bermain-main ketika saya memberikan tugas kepada mereka. Jadi hasil yang kompetensi yang saya inginkan itu jadi masih belum maksimal gitu, Pak. Jadi ya, baik, ada ya. di level 8 ya. 8 ya. Nah, untuk ya. mencapai ke level 10 nih, Bu, sempurna kira-kira apa nih ke depan yang akan Ibu lakukan? Yang harus saya lakukan mungkin merubah itu, Pak, sebentar. Ya mungkin merubah Ibu bisa melihat dari tadi kekurangan pembelajaran ya. Oh iya. Ya tadi karena saya kan dari kelemahannya saya hanya menggunakan strategi cooperative learning kan, jadi harusnya kan saya inquiry dan project based learning. Nah dari sana juga strategi yang saya akan laksanakan untuk kedepannya mengubah metode pembelajaran saya menjadi metode student center.
Jadi saya hanya sebagai fasilitator bagi mereka sehingga pembelajaran akan lebih hidup dan lebih aktif. Mungkin yang kelemahan yang tadi tidak adanya ice breaking, mungkin ketika sewaktu-waktu di tengah pembelajaran saya akan memberikan ice breaking kepada mereka agar ketika pembelajaran tidak merasa bosan, siswa tidak merasa bosan seperti itu. Baik Bu ya, itu rencana tindak lanjut Ibu ke depan ya untuk mencapai level 10 ya Bu. Nah mungkin untuk wawancara hari ini ya saya cukupkan. Tapi ada kesimpulan mungkin Bu ya. Setelah saya observasi kegiatan Ibu memang kelemahannya ice breaking tidak ada. Mudah-mudahan ke depan di rencana tindak lanjut dapat dilaksanakan. Ibu juga bisa melakukan teknik stop ya, teknik stop, kemudian ice breaking untuk mengembalikan mindfulness siswa, rasa kehadiran siswa di kelas. Untuk multimedia saya lihat sudah bagus ya Bu, itu menggunakan Infocus ya. Alhamdulillah di sekolah Ibu, sekolah kita ya sudah tersedia multimedia, tinggal kita ke depan lebih mengoptimalkannya lagi. Kemudian juga dari sesi area yang dikembangkan benar kritis ya. Kemudian Ibu ada tanya jawab dengan siswa terkait pembelajaran, Ibu membangkitkan ya dari analisa kritis dari siswa. Kemudian ada juga pendirian ya, siswa ada yang tugas kelompok, juga ada yang tugas individu, juga dari kreativitas, dari penyajian terhadap laporan yang akan siswa laksanakan nantinya. Baik Bu Dewi, terima kasih atas waktunya dan jangan sungkan ya kalau ada apa-apa kita bisa ke depan berkomunikasi kembali. Dan apabila nanti mungkin diminta bantuannya lagi, saya supervisi lagi, Ibu tidak berkeberatan ya. Nah, kita sama-sama kita belajar untuk peningkatan pembelajaran ke depannya. Terima kasih atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.